Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini kita akan bahas film horor lagi seperti biasa bukan di hari Kamis ya. Ini horor yang memang tayang di edisi Lebaran tahun 2025 ini. Dan film horor ini film horor yang udah gue tungguin juga ya dari awal tahun. Dan film ini berjudul Pabrik Gula. Oke, film Pabrik Gula ini film horor yang udah cukup gede dibangun hype-nya ya dari awal tahun kemarin, dan sempat kontroversial juga dari soal posternya yang agak-agak gimana, tentunya bisa teman-teman lihat sendiri. Dan ini film horor yang memang bisa gue bilang cukup menjanjikan dari case-case-nya juga gitu ya, cukup menjanjikan. Dan film horor ini film horor yang diangkat dari thread Twitter, film kesekian yang diangkat dari thread Twitter. Dan juga film ini disutradarai oleh Awi Suryadi. Jadi banyak poin-poin yang cukup membuat film ini menjadi sangat menjanjikan gitu untuk bisa ditonton. Dan apakah film ini sesuai dengan ekspektasi kita? Dan untuk itu langsung aja akan gue bahas di review film kali ini. Let's go. Oke, untuk film ini bisa gue bilang memiliki cast yang luar biasa ya, dimana diisi oleh banyak jajaran artis, jajaran aktor yang di film-film sebelumnya itu bermain sebagai aktor lead gitu. Bisa gue sebut ada Erika Karlina, ada Fadil di situ yang sempat main di Togut juga ya. Gue lupa nama aslinya siapa, tapi di film ini namanya Fadil. Dan juga ada si Wati di sini yang sempat main juga kemarin di film Anak Kunti juga ada. Jadi banyak ya nama-nama aktor lead dikumpulin jadi satu di film ini. Dan film ini feels pertama yang gue rasakan adalah ini film yang horror proper yang cukup oke menurut gue, dan film yang memang cukup menghibur dari segi horornya dan juga dari segi komedinya. Film yang gue nggak ada expect sama sekali sebenarnya ada komedi di film ini, tapi ternyata ini bisa gue lihat ya, untuk ketawa per menitnya ini cukup tinggi di film ini. Salah satu film horor komedi mungkin bisa gue bilang kayaknya kalah nih dengan komedi di film ini, karena komedi cukup kental, cukup kuat juga, dan bisa gue lihat di studio tadi cukup banyak yang terbahak-bahak kayak ketawa. Jadi ya cukup oke dari segi komedi, dari feels yang gue rasakan. Jadi ini memang film yang secara genre mengejutkan gue, karena dari segi horornya oke, dari segi komedinya juga dapet, dan bahkan dari segi vulgar dan sensual juga cukup mengerikan ya di film ini. Ada Erika Karlina di situ, dan kita ingat Erika Karlina terakhir main di film Pengantin Setan ya. Iya, di Pengantin Setan itu kan juga cukup agak-agak gimana gitu ya, agak-agak mengerikan ya. Dan di sini juga kembali gitu dengan karakter yang kurang lebih sama dan mirip. Jadi ya ini bisa gue bilang film dengan membawa kita cukup roller coaster lah ya dari segi perasaan yang didapat. Dan selanjutnya untuk lebih lengkapnya nanti akan gue sampaikan tuntas di segmen review. Dan sekarang gue mau sampaikan dulu untuk sinopsis dari film ini, dimana sinopsisnya singkat aja, dimana film ini sebenarnya memiliki premis yaitu ada sebuah pabrik ya, dimana pabrik ini adalah pabrik gula yang selalu merekrut karyawan musiman. Jadi mungkin ketika dia mau panen dan mau buat gula di situ ya, butuh karyawan banyak. Jadi dia memutuskan untuk meng-hire karyawan musiman setiap tahunnya. Dan di edisi tahun 90-an ya, gue lupa tahunnya berapa, tapi di edisi 90-an ini ada skandal yang terjadi, yang dimana masalahnya adalah banyak dari karyawan-karyawan pabrik gula ini tiba-tiba mengalami hal-hal yang mengerikan gitu, dimana dia kan tinggal di mes ya dalam jangka waktu singkat gitu. Dan singkat cerita, pabrik gula ini memang memiliki banyak aturan-aturan gitu ya. Salah satunya aturannya adalah untuk tidak boleh keluar setelah maghrib ya, dan lebih parah lagi nggak boleh sama sekali keluar setelah jam 9 karena satu dan lain halnya nggak disebutin apa, tapi memang banyak kejanggalan yang terjadi ketika karyawan buruh pabrik ini melanggar peraturan itu. Dan benar aja ada beberapa karyawan pabrik di sini yang bisa kita lihat, salah satu kawanan ini ya, ini kawanan yang memang diceritakan dari awal film, melakukan kesalahan ini, melakukan pelanggaran yang dimana keluar tengah malam. Dan singkat cerita, karena hal itu karyawan ini dihantui dan juga diteror ya oleh banyak makhluk-makhluk gaib. Dan makhluknya ini siapa, dan ini kenapa, penyebabnya, apakah cuma karena keluar malam aja kok tiba-tiba dihantui? Untuk teman-teman yang penasaran, karena emang ini bisa gue bilang cukup plot twist juga filmnya, bisa langsung teman-teman tonton aja, gue gak mau spoiler kali ini. Dan selanjutnya untuk segmen review ya, dimana review singkat selanjutnya akan gue sampaikan. Udah gue catat banyak banget poin-poin oke dari film ini, dan udah gue catat ada 13 poin tadi kalau gak salah. Dan hal pertama yang gue notice dari film ini, yang pertama adalah dialog openingnya cukup oke lah
lah buat gue ya. Dibuka dengan unsur komedi yang kuat ya, dan di situ bisa gue bilang cukup berhasil ya untuk bisa membuat suasana cair dan kita terbawa oleh cerita, dan juga developing karakter di awal film juga bisa gue bilang cukup menarik. Bisa gue lihat di sini ada beberapa orang kan di kawanan ini ya, ada yang mau merit, ada Rika Karlina sebagai karakter yang cukup menggoda gitu ya, dan juga selanjutnya ada dua karakter komedi di sini yang dimana dia juga main ya di film Sekawan Limo, dan di sini ada lagi, dan selanjutnya juga bisa gue lihat ada dua karakter selanjutnya yang nanti akan menjadi role dari lead aktor yang utama di film ini sebagai pemecah masalah juga ada. Jadi benar-benar kita dibawa lah untuk developing karakternya cukup oke. Bisa gue bilang poin kedua ini developing karakternya bisa gue bilang cukup dipikirin dan proper, nggak ada masalah menurut gue. Dan selanjutnya dari grading warnanya gue suka banget. Di awal film kita udah diperlihatkan lah dimana suasana malam harinya itu nggak gelap, dan juga ada unsur-unsur hijaunya di situ gue lihat, dan mengingatkan gue juga untuk emang era 90-an ya. Jadi benar-benar era kamera film gitu ya, ada kehijauan ada di film ini, jadi gue cukup suka. Dan selanjutnya juga tata cahayanya tuh dipikirin ya, tata cahayanya tuh benar-benar bisa gue lihat benar-benar dipikirin, dan kita nggak dibuat pusing kegelapan karena ini film anti gelap ya. Jadi gue cukup suka gitu ngeliatnya, jadi nggak bikin pusing. Dan juga selanjutnya juga setannya serem banget, gila, bikin gue merinding ya. Ada salah satu scene, kalau gue ceritain spoiler kayak, tapi intinya ada satu scene di situ yang membuat gue cukup merinding karena ada backsound bisik-bisik gitu. Dan juga selanjutnya ada scene yang cukup mengagetkan gue ya, tiba-tiba berubah gitu ya jadi sesosok makhluk, dan bener-bener gue nggak expect gitu ya untuk bisa melihat hantu kayak gitu. Jadi ini bener-bener ngagetin gue juga. Dan selanjutnya juga di sini dari segi komedinya ini ada dua film digabungin ya. Ada komedi dari Rumah Dinas Bapak ya sebagai penjaga hutan tuh. Masih apa di film itu gue lupa namanya. Tapi di sini namanya Rano dan Karno. Di sini main dia. Jadi cukup menarik untuk intermezzo, untuk ice breaking menurut gue. Jadi cukup membuat kita dari serem terus relax lagi gitu untuk nonton, agak lucu dan bikin kaget lagi. Jadi benar-benar perpaduan komedi dan horor yang cukup oke lah nih di awal film ini. Dan juga selanjutnya dari segi jump scare-nya. Ini gue bisa bilang ya, sebenarnya gue untuk soal jump scare gue bisa bilang gue adalah salah satu yang cukup resisten gitu terhadap jump scare ya setelah gue nonton banyak film horor. Tapi di film horor ini gue bisa kembali kaget lagi nih, akhirnya nih bisa dibuat kaget gue ya. Ada salah satu scene juga tuh di situ yang buat gue ini memenuhi ya standar jump scare yang bisa membuat gue kaget itu. Dimana seperti gue bilang di video-video sebelumnya juga, formula jump scare yang bagus tuh formula jump scare ketika ada satu jump scare yang memang kita udah digiring untuk bisa jump scare gitu ya, untuk bisa menerima jump scare. Harusnya di situ kan nggak ada jump scare ya, agar orang-orang tuh kan terkecoh ya. Karena kalau udah dibangun ada jump scare dari awal dan tiba-tiba ada jump scare kan pasti nggak kaget gitu ya. Dan ini benar-benar ada formulanya di film ini. Jadi kita dibawa untuk, oh ini ada jump scare nih, ada jump scare. Tapi tiba-tiba nggak ada. Oh udah tenang, aman, lalu baru jeder ada jump scare-nya. Jadi ini formula yang cukup oke, membuat gue kaget juga di situ. Walaupun memang jump scare-nya kadang-kadang juga bukan setan juga gitu ya. Jump scare yang ngagetin aja gitu. Tiba-tiba ada orang manggil, ada orang nyenggol gitu. Ya cukup generik tapi cukup berhasil membuat gue kaget. Jadi untuk jump scare gue kasih poin, ini poin bagus, poin plus tentunya. Dan juga yang gue suka nih selanjutnya adalah gambaran soal jin di sini. Ini akurat banget menurut gue ya. Bayangan gue soal jin yang tinggi, gede dan serem banget gitu ya, 3 meter 4 meter ini kita gambar jelas dengan cukup proper di film ini. Jadi gue suka untuk penggambaran soal setannya di sini serem-serem banget. Dan ini film yang memang sepertinya gue udah mulai pantesan aja gitu, kayak ini film dimasukin di jajaran film lebaran gitu ya, karena ya ini cukup proper ya dari segi eksekusinya, gue suka. Dan selanjutnya juga dari cast-castnya tadi seperti gue bilang cukup mahal-mahal, karena memang ini cast-cast yang sebenarnya di film-film sebelumnya main sebagai aktor lead dan tiba-tiba digabungin jadi satu. Nih cukup oke. Dan selanjutnya juga dari unsur actingnya si Wati pas kesurupan gitu ya di ending film, itu serem banget. Gue bisa merinding juga, gue 2-3 kali bisa gue bilang gue cukup merinding di film ini. Jadi itu salah satu poin plus yang bisa gue bilang mengangkat film ini ya. Dan Wati juga bisa gue inget dia main di film Anak Kunti kemarin juga oke di situ, cukup menarik, cukup berhasil gitu. Dan ya
gue suka lah untuknya, untuk acting kesurupannya. Dan selanjutnya juga dari backsound jinnya, itu suara jinnya serem banget sih. Gue bisa lihat sampai di studio itu ada anak kecil nangis di situ ya, lagi ada yang bawa anak kecil di situ dan dia nangis di situ. Jadi itu mungkin bikin merinding ya, dan gue sendiri pun mendengarnya juga merinding gitu dengan suara jinnya itu, dan juga suara bisik-bisiknya itu juga kayak imersif banget. Gue ngerasa kayak ada yang bisik-bisik beneran di samping gue gitu ya. Jadi ya gue suka untuk backsound suaranya. Dan untuk plus-plusnya udah semua. Sekarang ada beberapa poin minus yang masih bisa gue bilang cukup mengganggu gue. Salah satunya yaitu adalah, ini gue bilang agak kelamaan ya, film ini agak lama gitu. Gue ngerasa kayak nonton film-film India gitu ya. Jadi di tengah film sampai abis third act-nya tuh gue cukup dibuat ngantuk. Sayang banget sebenarnya di awal film udah cukup menarik, cukup mengagetkan gue dari segi jump scare dan dari segi eksekusi serta visual udah oke banget. Tapi sayang dari segi cerita nih di tengah sampai abis nih gue agak dibuat dragging ya. Karena contoh aja misalkan ada progresi cerita yang sebenarnya kita udah harusnya tahu tuh. Misalkan contoh, oh si ini harus menjadi tumbal gitu ya. Nah scene per scene menuju ke situ itu tuh lama banget dan membuat kita ngantuk pastinya ya, karena kita udah tahu gitu untuk jalan cerita bakal ke situ. Dan scene ini nih malah dibuat kayak sinematik terus gitu. Jadi mungkin itu yang membuat gue agak ngantuk di tengah sampai abis film gitu. Jadi itu mungkin kelemahan sedikit yang bisa gue taruh di sini. Agak dragging, agak lama, dan emang cukup lama juga kan filmnya 2 jam lebih di sini. Jadi ya ini tipikal film India menurut gue, agak lama ya. Dan benar aja kan produksinya juga dari Manoj Punjabi ya. Jadi ya mungkin ada treatment India masuk ke sini, dan itu yang membuat gue agak dragging di tengah sampai habis film. Dan selanjutnya juga yang gue nggak tahu, ini ada salah satu scene, yaitu adalah scene perhiasan yang gue masih belum menangkap kenapa perhiasannya kok kan dibilang yang bisa ngeliat cuman orang yang melakukan dosa besar ya. Tapi ketika di akhir nanti kelihatan tuh bahwa semuanya bisa ngeliat itu perhiasan. Jadi itu mungkin jadi pertanyaan sedikit aja buat gue untuk plot hole yang ada, kenapa kok semuanya bisa ngeliat perhiasan itu gitu. Padahal kan rulesnya adalah yang bisa ngeliat perhiasan itu adalah orang yang melakukan sin, melakukan dosa besar ya di tempat tersebut, di pabrik tersebut gitu. Jadi itu mungkin sedikit pertanyaan ya, belum jadi minus sih. Jadi pertanyaan aja, mungkin apakah itu plot hole terlewat atau enggak. Mungkin buat teman-teman yang punya jawabannya bisa tulis di kolom komen di bawah. Dan berikut kurang lebih untuk review singkat dari gue dan untuk penilaian dari gue untuk film ini. Gue bisa bilang dari segi story cukup oke lah ya, karena diceritakan dengan runut dan menarik juga. Walaupun memang di tengah sampai akhir film gue agak dibuat dragging, tapi so far untuk dari segi the whole story gue cukup suka juga, cukup menarik gitu ya. Menceritakan sebuah tempat yang memang kabarnya ada nih. Jadi ya gue akan segera kulik-kulik lagi sih untuk dari segi keabsahan kisah nyatanya nih. Karena nanti di ending film kan ada footage asli gitu ya, buat panen tebu untuk pembuatan gula ini ada gitu di ending film. Jadi cukup menarik banget untuk bisa dikulik lebih lanjut. Dan juga selanjutnya untuk actingnya juga gue suka actingnya Wati sih the best sih. Untuk dari segi kesurupannya gue mantep banget itu, menyeramkan dan mengerikan tentunya, dan buat gue merinding juga. Jadi ya gue cukup suka, jadi gue kasih dengan skor 2/3. Dan selanjutnya untuk visual juga cukup oke. Bahkan bisa gue bilang salah satu film horor teroke juga lah dari segi visual ya di tahun ini. Dan bisa gue kasih dengan skor 1,5/2, cukup tinggi. Dan untuk final verdict untuk film ini bisa gue kasih dengan skor 7/10. Salah satu film yang cukup oke lah ya, di atas rata-rata, nilainya 7. Jadi film yang mungkin jadi rekomendasi juga untuk film lebaran di tahun ini. Dan apakah lebih bagus dari Kodrat 2? Gue belum nonton Kodrat 2, mungkin akan gue review besok. Dan kayaknya itu aja untuk review gue kali ini. Untuk teman-teman semua mungkin yang punya pertanyaan, masukan, saran, atau mungkin punya reviewnya sendiri untuk film ini, bisa feel free tulis langsung di kolom komen di bawah. Dan ya kayaknya itu aja untuk review gue sekali ini. Dan sebelumnya selamat berlebaran, mohon maaf lahir dan batin tentunya untuk teman-teman semua. Kita kembali fitri tentunya, kembali nol. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you buat yang nonton. As always seperti biasa, ketika Irsyad, peace out.